Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 6 akan berpresentasi mengenai norma, peraturan, dan hukum di Indonesia. Untuk memenuhi tugas matkul pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Amalia, yang kedua ada saya sendiri, Hasto Utomo, yang ketiga ada Happy Utami, Agustiningsih. Ya, mari kita mulai ke pembahasannya. Sebelum itu, lingkup dari materi yang akan kami presentasikan yaitu norma yang berisi definisi, macam, dan fungsi. Selanjutnya ada peraturan, definisi, dan jenisnya. Yang selanjutnya ada hukum, definisi, macam, dan lapangannya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu definisi norma. Menurut ahli J. Mesionis, norma merupakan suatu aturan dan kumpulan harapan masyarakat agar dapat memandu tindakan atau perilaku para anggotanya. Sedangkan menurut MZ Lawang, norma merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan sesuatu tersebut pantas dan juga baik sehingga sejumlah anggapan baik serta butuh untuk dihargai itu sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya ada macam-macam norma. Berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada norma formal, yaitu ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Yang kedua ada norma non-formal, yaitu ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa dan bagaimana yang menerangkan mengenai norma tersebut. Yang selanjutnya menurut daya pengikatnya. Yang pertama ada cara atau usage, yang kedua kebiasaan, yang ketiga tata kelakuan, yang keempat adat istiadat, yang kelima hukum, yang keenam norma mode atau fashion. Ya, yang selanjutnya ada norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada norma agama. Norma agama yaitu aturan hidup berupa perintah dan larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu aturan hidup tentang tingkah laku baik dan buruk yang berasal dari hati nurani manusia. Yang selanjutnya ada norma kesopanan, yaitu aturan bertingkah laku yang patut dan tidak patut dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir ada norma hukum, yaitu aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang yang mengikat dan bersifat memaksa. Yang selanjutnya ada fungsi dan peranan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat di wilayah tertentu. Yang kedua, dapat menciptakan suasana yang tertib. Yang ketiga, dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mengikat seluruh warga masyarakat. Hal ini dikarenakan fungsi norma disertai dengan adanya sanksi bagi yang melanggar. Yang kelima, fungsi norma yang merupakan wujud konkret terhadap berbagai nilai di masyarakat. Dan yang terakhir merupakan skala atau standar dari seluruh kategori tingkah laku masyarakat. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Silakan. Yang selanjutnya yaitu peraturan, definisi peraturan. Menurut Eko S. Winarno 2016, pengertian peraturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis. Maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, artinya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Selanjutnya,
Jenis-jenis peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi yang A. Undang-Undang Dasar. Undang-undang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana sudah teratur pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor Rakyat sebagai pengembangan kedaulatan rakyat yang dimaksud dalam sidang-sidang MPR dan ditetapkan pada sidang-sidang MPR. Yang ketiga yaitu undang-undang atau Perpu. Jenis peraturan perundang-undangan yang ketiga yaitu undang-undang atau Perpu yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang selanjutnya yaitu peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Maksudnya yaitu peraturan pemerintah perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yaitu peraturan Presiden atau Perpres. Peraturan Presiden ialah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang baru ditentukan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Yang selanjutnya yaitu peraturan daerah provinsi. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 6 ditentukan bahwa pemerintah daerah berhak untuk menetapkan peraturan daerahnya sendiri dan peraturan-peraturan lainnya. Yang selanjutnya yaitu peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Pernyataan tersebut terdapat pada pasal 1 ayat 8. Selanjutnya. Selanjutnya, definisi hukum. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan ada masyarakat. Bila mana tidak ada masyarakat, maka tentu tidak akan ada hukum. Selanjutnya, pembagian jenis-jenis hukum. Menurut sumbernya, yaitu sumber hukum formal, berupa peraturan perundang-undangan, hukum adat, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Yang kedua, sumber hukum material, berupa filosofis, sosiologis, dan historis. Menurut bentuknya, ada hukum tertulis, yang artinya hukum yang dalam bentuk perundang-undangan. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dalam keyakinan masyarakatnya. Menurut sifatnya dibagi menjadi hukum yang memaksa, yaitu hukum yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat dikesampingkan. Kemudian ada hukum yang mengatur, yang artinya hanya berupa keharusan saja. Kemudian menurut isinya dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur kepentingan publik. Contohnya seperti hukum pidana, tata negara, administrasi negara, dan sebagainya. Sedangkan hukum privat, contohnya seperti hukum perdata, dagang, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut tempat berlakunya ada hukum nasional, internasional, dan hukum agama. Menurut waktu berlakunya ada ius constitutum, yang artinya hukum itu berlaku pada masa dan wilayah tertentu.
ius constituendum, artinya hukum itu diharapkan akan berlaku atau merupakan hukum yang dicita-citakan. Sedangkan hukum alam merupakan hukum yang tidak mengenal subjek, tempat, ataupun waktu. Hukum yang terakhir itu menurut cara mempertahankannya dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Hukum material merupakan hukum yang dilihat dari isinya, sedangkan hukum formal merupakan hukum yang mengatur proses hukum material tersebut. Selanjutnya, lapangan-lapangan hukum. Lapangan hukum dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hukum tata negara. Hukum ini mengatur seluruh aturan hukum tentang organisasi dan tatanan negara. Yang kedua, hukum tata usaha negara. Ini merupakan aturan yang mengatur cara bagaimana penguasa bertingkah laku dan menjalankan tugasnya. Kemudian hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang terhadap orang lain dan mengatur pergaulan dalam masyarakat dan pergaulan dalam keluarga. Selanjutnya hukum dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan dalam lapangan perniagaan. Hukum pidana merupakan aturan yang mengatur tindakan-tindakan pidana yang tidak mentaati aturan hukum. Yang terakhir adalah hukum acara, yaitu hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan hukum material. Kesimpulannya yaitu yang pertama, norma. Norma adalah suatu aturan standar atau ukuran yang dengan itu kita bisa mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Yang kedua yaitu peraturan. Peraturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan berbentuk tertulis yang dibentuk oleh pihak berwenang. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum adalah pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilaku yang pantas atau diharapkan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dan tanggapan bisa teman-teman sampaikan pada saat perkuliahan mendatang. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.